Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Belina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran. Sertailah, pimpinlah kami selalu, berkatilah akal budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Belina akan menyampaikan renungan harian APP hari ini. Hari ini ayat nasnya diambil dari Injil Matius bab 18 ayatnya 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Ayat nas hari ini mengajarkan kepada kita bahwa apakah ada di antara kita yang saat ini sedang bermusuhan dengan teman kita? Jika ada, mari kita ikuti ajaran Tuhan Yesus untuk mau mengampuni teman kita yang berbuat salah kepada kita. Dengan mengampuni, maka kalian akan menjadi sahabat-sahabat Yesus. Maka, jangan takut untuk mengampuni sesamamu atau mengampuni temanmu yang sudah berbuat salah kepadamu. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu. Yang kedua, siswa dapat memahami isi dongeng. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan permainan menjaring ikan dan gerakan berjalan di air. Yang pertama, Belina akan menyampaikan tentang permainan menjaring ikan. Nah, apa itu permainan menjaring ikan? Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh permainan menjaring ikan. Kalau anak-anak perhatikan, permainan menjaring ikan ini termasuk permainan kelompok, permainan berkelompok. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Permainan menjaring ikan ini juga dilakukan di kolam yang dangkal. Jadi dilakukan di kolam yang dangkal. Jadi ini seolah-olah gerakan ini mereka sedang mau menjaring ikan. Nah, karena ikan itu hidupnya di air, maka kita melakukan permainan ini juga di air. Biasanya dilakukan di kolam yang dangkal. Nah, permainan menjaring ikan ini akan melatih kecepatan, kecakapan, dan melatih kebersamaan. Karena permainan ini termasuk permainan berkelompok. Nah, kemudian bagaimana cara kita bermain menjaring ikan? Yang pertama, dalam permainan menjaring ikan, itu harus ada yang menjadi ikan dan jaring. Ikan
harus berlari menghindari jaring. Jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan. Jadi, dalam permainan menjaring ikan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang bertugas menjadi ikan, ikannya adalah ini. Kemudian ada yang bertugas menjadi jaring. Nah, yang bertugas menjadi jaring ini mereka harus bergandengan tangan. Ini berkelompok, mereka harus bergandengan tangan untuk menjaring atau menangkap ikan ini. Dan ikan ini nanti akan berusaha untuk menghindari jaring supaya tidak tertangkap. Jadi cara bermain menjaring ikan itu yang pertama terbagi menjadi ikan dan jaring. Ikan harus berlari menghindari jaring. Kemudian jaring harus berusaha menangkap ikan. Yang menjadi jaring itu harus selalu bergandengan tangan. Nah, dalam permainan menjaring ikan tadi terdapat suatu gerakan. Apa itu? Yaitu gerakan berjalan di air. Nah, gambar gerakannya adalah seperti ini. Ini merupakan gerakan berjalan di air. Gerakan berjalan di air ini merupakan salah satu gerakan yang terdapat dalam permainan menjaring ikan. Nah, bagaimana kita melakukan gerakan berjalan di air? Tentunya yang pertama, kamu ini berjalannya di dalam air. Nah, yang pertama adalah posisi awal harus berdiri tegak. Kemudian yang kedua, tangan direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Jadi fungsi kita berjalan dengan tangan direntangkan itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan seperti kita berjalan biasa itu. Kemudian lakukan secara perlahan-lahan. Nah, ketika kita berjalan di air dan tidak berjalan di air itu berbeda. Tentu kita akan merasa berat ketika kita berjalan di dalam air. Makanya harus dilakukan dengan hati-hati dan tangan harus selalu direntangkan untuk menjaga keseimbangan supaya kalian tidak jatuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan karakteristik individu atau perbedaan karakteristik tubuh. Coba sekarang anak-anak ingat, di dalam keluarga kalian sendiri yang di rumah, ada berempat, ada yang berlima. Dari berempat atau berlima ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan, ayah itu warna kulitnya kuning, sedangkan ibu sawo mateng, adik kalian kuning, kalian sawo mateng, kemudian kakak kalian putih. Nah, perbedaan warna kulit ini merupakan salah satu contoh perbedaan karakteristik. Ya, karena antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak sama. Selain dilihat dari warna kulit, coba kita lihat dari jenis rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya bergelombang. Kemudian dari ukuran tubuh, ada yang badannya gemuk, ada yang sedang atau biasa, ada juga yang kurus. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu merupakan contoh-contoh perbedaan karakteristik yang ada dalam diri kita. Nah, di sini Bu Lina memiliki 3 gambar. Yang pertama, perkenalkan anak-anak, ini namanya adalah Miko. Kalau anak-anak perhatikan, ini rambutnya lurus dan pendek serta berwarna coklat. Sedangkan yang ini namanya adalah Jenny. Jenny itu rambutnya keriting dan berwarna coklat kemerahan. Sedangkan yang ini namanya adalah Rere. Rambutnya lurus bergelombang dan berwarna kuning. Nah, di sekolah kita atau teman-teman kalian satu kelas tentang perbedaan jenis rambut juga ada.
Ada teman kita yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya bergelombang, ada yang warna rambutnya benar-benar hitam, ada yang coklat. Nah, segala perbedaan karakteristik tadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Ya, dengan perbedaan itu kalian tetap harus rukun. Dengan cara bagaimana? Rukunnya dengan dibuktikan dengan kalian harus saling menghormati dan tidak boleh mengejek satu sama lain. Nah, ini nanti tercermin dari sikap kalian untuk mau bermain bersama meskipun kalian mengalami perbedaan secara karakteristik fisik dari tubuh kalian. Misalkan kalau ada anak yang rambutnya keriting, kalian tidak boleh mengejek, rambutmu keriting kayak bakmi misalkan, itu tidak boleh. Badanmu gemuk kayak bola misalkan, itu juga tidak boleh. Jadi setiap perbedaan yang ada itu harus kita hormati, kita tidak boleh mengejek. Kita harus mengutamakan sikap kerukunan dan kebersamaan. Ini dibuktikan dengan cara kalian selalu mau bermain bersama dengan teman-teman kalian meskipun kalian mengalami perbedaan. Nah, ini contohnya perbedaan karakteristik tubuh tadi. Nih, ada anak yang memakai kacamata, ada yang tidak memakai kacamata, ada yang gemuk, ada yang biasa-biasa saja. Segala perbedaan ini tidak boleh kalian permasalahkan, tetapi perbedaan itu harus kalian hargai dengan cara hidup rukun, saling menghormati, dan tidak boleh saling mengejek. Nah, setiap orang itu memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung. Ini bisa dilihat dari ciri-ciri tubuh dan ciri-ciri fisik. Misalnya tadi Brina sudah menyampaikan adalah warna kulit, kemudian tinggi badan, bentuk rambut, bisa juga perbedaan agama. Nah, meskipun kita berbeda, kita harus selalu rukun, karena kita itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sikap apa yang harus kita miliki terhadap perbedaan itu? Tadi Brina sudah menyampaikan yang pertama, kalian harus hidup rukun. Hidup rukun itu bisa dicerminkan dengan tindakan yaitu tidak boleh saling mengejek, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, itu adalah sikap-sikap yang dibutuhkan ketika ada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, permainan menjaring ikan itu termasuk permainan berkelompok. Permainan menjaring ikan itu dapat melatih kecepatan, kebersamaan, kecakapan. Gerakan berjalan di air itu termasuk salah satu gerakan dalam permainan menjaring ikan. Nah, jika ada perbedaan karakteristik individu, kita tidak boleh saling mengejek, tetapi kita harus saling menghormati dan rukun. Contoh-contoh perbedaan karakteristik tubuh tadi bisa dilihat dari warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, ukuran badan, dan masih banyak lagi. Itu adalah hal-hal yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran daring hari ini? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab pertanyaan itu di dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini, karena kita tadi sudah belajar tentang perbedaan karakteristik tubuh, maka hari ini kita akan belajar untuk saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, dengan cara tidak boleh saling mengejek. Ya, lakukan ini di keluarga kalian, dengan teman bermain kalian, ataupun nanti ketika kalian sudah masuk sekolah. Nah, untuk penilaian hari ini, Brina memberikan beberapa soal. Silakan ini dikerjakan di buku tugas, soalnya tidak usah ditulis. Pertanyaan yang pertama,
Permainan menjaring ikan termasuk jenis permainan titik-titik yang dilakukan di titik-titik. Yang kedua, nanti Bu Lina akan menampilkan tentang dongeng fabel. Silakan anak-anak baca dan simak dongeng tersebut, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, ini dongengnya. Dongengnya itu tentang kisah keluarga kelinci. Di sebuah hutan tinggallah keluarga kelinci. Mereka mempunyai 3 pohon apel di depan rumahnya. Ayah kelinci berkata, "Anak-anakku, ayo kita memetik apel." Anak kelinci menjawab, "Iya ayah, kami siap membantu." Kelinci bungsu berkata, "Kakak, aku tidak bisa menggapai apel itu." Kelinci sulung menjawab, "Biarkan saja, nanti aku yang akan mengambilnya." Tidak terasa hari semakin siang. Mereka membawa keranjang apel ke dalam rumah. Ibu kelinci berkata, "Anak-anakku, apel kita sangat banyak. Sebaiknya kita bagikan kepada tetangga." Anak-anak kelinci membantu ibu dan ayah. Mereka membagikan apel tersebut kepada tetangga. Keluarga kelinci sangat senang karena mereka dapat berbagi dengan yang lain. Nah, seperti yang sudah Bu Lina sampaikan tadi, bahwa dalam suatu dongeng itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada tokoh ceritanya, kemudian watak dari tokoh cerita itu adalah sifat, kemudian ada latar itu adalah tempat di mana kejadian itu terjadi, dongeng itu terjadi, kemudian adalah alur cerita. Nah, dari dongeng kisah keluarga kelinci, silakan anak-anak jawab pertanyaan berikut ini. Siapa saja tokoh dalam cerita fabel kisah keluarga kelinci? Apakah pesan atau amanat yang bisa kita peroleh dari cerita tersebut? Latar cerita kisah keluarga kelinci adalah di mana? Silakan kalian jawab, soalnya tidak usah ditulis. Kemudian yang soal nomor 3, bagaimana sikapmu jika melihat perbedaan antara kamu dengan temanmu? Misalkan jenis rambut, warna kulit, ukuran badan, bentuk rambut, dan masih banyak lagi. Nah, silakan anak-anak kerjakan soal ini di dalam buku tulis kalian. Nanti kalau sudah selesai silakan difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Soal tidak harus ditulis. Sudah paham ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya Bu Lina akan cukupkan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kami akan melaksanakan penilaian ini. Kami nanti akan membantu orang tua. Dan masih banyak lagi yang akan kami lakukan. Sertailah selalu apa yang akan kami lakukan hari ini. Sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.